Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan ini karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi, yaitu pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Dan tujuan saya melakukan presentasi ini guna untuk memenuhi tugas kuliah saya. Baik, langsung saja. Yaitu, teman-teman tahu nggak sih apa itu belajar? Jadi, belajar menurut dari Miyarso merupakan suatu kegiatan baik dengan bimbingan tenaga pengajar maupun dengan usahanya sendiri. Kehadiran tenaga pengajar dalam kegiatan belajar dimaksudkan agar belajar lebih lancar, lebih mudah, lebih menyenangkan, dan lebih berhasil. Selanjutnya kita beralih ke materi, yaitu perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran. Menurut kalian, apa sih itu perkembangan sumber belajar dari pembelajaran? Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya bahkan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak diberitahu? Oke, di sini saya akan menjelaskan ada 3 perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan karakteristik belajar siswa jika membuat program sumber belajar. Tentu yang diharapkan dari program yang dibuatkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh siswa. Program ini tersebut hanya akan digunakan kalau program itu memang mereka perlukan. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam menentukan tujuan pembelajaran adalah kebutuhan siswa, mata pelajaran, dan guru itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan siswa dapat ditetapkan apa yang hendak dicapai, dikembangkan, dan diapresiasi. Nah, yang ketiga, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa perlu dirancang sebelum naskah program sumber belajar ditulis atau sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Alat ini berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Nah, itulah tadi 3 perkembangan sumber belajar dalam pembelajaran. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi sumber belajar. Menurut kalian, apa sih fungsi sumber belajar? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Nah, yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan, yaitu mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang ketiga, memberikan dasar lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan jalan perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis. Nah, yang terakhir, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan, meningkatkan kemampuan manusia dalam penggunaan berbagai media komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan peran sumber belajar dalam pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu peran sumber belajar dalam pembelajaran. Jadi, ada 3 peran sumber belajar dalam pembelajaran. Langsung saja saya akan menjelaskan apa sih itu perannya, yaitu yang pertama, peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Nah,
Metode proyek peranan guru cenderung sebagai penasehat dibanding pendidik, sehingga peserta didiklah yang bertanggung jawab dalam memilih, merancang, dan melaksanakan berbagai kegiatan belajar. Nah, yang kedua, peran sumber belajar dalam belajar klasikal. Dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Hasil belajar sangat tergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar utama. Nah, yang ketiga, peranan sumber belajar dalam belajar kelompok, yaitu diskusi singkat. Yang pertama adalah diskusi singkat, adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik untuk diskusi singkat sambil belajar. Nah, yang kedua yaitu tim proyek, adalah suatu pendekatan kerjasama antara anggota kelompok dengan cara mengenai suatu proyek lain. Agar teman-teman tahu, di sini saya akan memperlihatkan beberapa pola-pola instruksional. Yang pertama, pola instruksional dengan sumber belajar berupa orang dibantu sumber lain. Mungkin teman-teman kalian bisa lihat. Nah, yang kedua yaitu pola instruksional dengan belajar mandiri. Yang ketiga, pola instruksional dengan sumber belajar berupa orang atau guru bekerja sama dengan sumber belajar lain. Yang keempat, terakhir yaitu pola sistem instruksional. Oke teman-teman, itulah tadi pola-pola instruksional dalam pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Kita ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu tentang kualitas dan hasil pembelajaran. Hakikatnya, pembelajaran secara umum dilukiskan oleh Gekne sebagai upaya yang tujuannya adalah membantu orang belajar. Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang dilakukan, yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran makro dan mikro, strategi penyampaian pembelajaran, serta strategi pengelolaan pembelajaran di bawah kondisi yang ada, yaitu karakteristik tujuan, karakteristik isi, kendala, dan karakteristik peserta didik. Pada tingkat yang amat umum sekali, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu keefektifan, yang kedua efisieni, dan yang ketiga yaitu daya tarik. Itulah tadi pemaparan materi tentang pemanfaatan sumber belajar dalam pembelajaran. Semoga teman-teman mengerti dan bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada salah kata tentang pemaparan materi tadi, mohon dimaklumi. Dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share teman-teman.